Hello Teknolovers! Ada sejumlah desa teraneh di dunia yang sangat jarang dijumpai. Bahkan ada salah satu desa harus telanjang setiap hari. Selain itu juga, di beberapa desa teraneh di dunia juga memiliki beragam kebudayaan sehingga masing-masing desa memiliki cerita yang unik. Lantas, desa apakah itu? Penasaran kan? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Desa Hogewey, Belanda. Salah satu desa teraneh di dunia ada di Belanda bernama Hogewey, yang informasinya dihuni oleh banyak lansia yang sudah menderita demensia atau pikun. Sebetulnya desa tersebut diperuntukkan untuk panti jompo. Hal ini supaya pasien tersebut merasakan bahwa mereka tengah menjalankan kehidupan normal. Uniknya lagi, para penghuni desa ini tidak mengetahui bahwa tempat yang mereka tinggali adalah sebuah panti jompo yang terpantau selama 24 jam. Bahkan beberapa pemilik toko, penata rambut, dan dokter gigi justru bekerja untuk mengontrol orang tua. Konsep Hogewey dikembangkan oleh Yvonne van Amerongen ketika dia masih bekerja sebagai staf di panti jompo tradisional di Belanda. Mengetahui cara kerja panti jompo tradisional dan memahami kekurangannya, dia berkomitmen untuk menciptakan tempat yang lebih layak huni bagi para lansia. Amerongen memahami bahwa selain memberikan perawatan terbaik juga perlu mempertimbangkan kebebasan untuk melakukan apapun. Dan menurut kesaksiannya, hal itu tidak ditemukan di panti jompo manapun. Menarik ya, tapi jadinya aneh menurut orang pada umumnya. Cap d'Agde. Kota ini berjuluk kota bebas telanjang terbesar di dunia. Berada di pesisir pantai Prancis, Cap d'Agde menjadi surganya kaum nudis atau istilah untuk kaum telanjang. Pasalnya, Cap d'Agde memperbolehkan warganya bebas telanjang baik ke mall, salon, saat berjemur di pantai, dan lain-lain. Bahkan warga kota menerapkan perilaku bertukar pasangan tanpa ikatan sah pernikahan. Cap d'Agde memiliki garis pantai sepanjang 2 km. Banyak fasilitas wisata di kawasan ini mulai dari toko pakaian, sauna, tempat nongkrong, hingga klub malam dewasa. Cap d'Agde ini memang sudah hits sejak 1958 silam. Awalnya hanya sebagai kawasan kemah bagi kaum nudis tadi, namun pada sekitar tahun 1970-an, mereka mengubahnya menjadi kota telanjang. Untuk memasuki kawasan ini, wisatawan harus merogoh kocek 6 euro atau sekitar Rp102.000 secara umum. Sekitar 50.000 wisatawan mengunjungi Cap d'Agde setiap hari. Pada siang hari, turis yang kedapatan memakai masker di Cap d'Agde didenda 15.000 euro atau Rp256 juta. Namun pada malam hari, wisatawan bisa berpakaian rapi karena cuacanya dingin. Apakah kalian tertarik? Desa Yangtze. Selanjutnya ada Desa Yangtze, di mana desa ini terletak di bagian Cina termasuk yang juga masuk salah satu desa teraneh di dunia. Di desa tersebut terdiri dari 80 warga, namun 36 warga memiliki tubuh kerdil, sehingga dinamakan Desa Kurcaci. Kondisi pertumbuhan yang mengejutkan secara resmi ditemukan pada tahun 1951, tetapi laporan tentang kerdil sudah ada sejak tahun 1911. Tidak ada penjelasan pasti saat ini dari mempelajari penduduk setempat hingga memeriksa tanaman, tanah, dan air di daerah tersebut. Para peneliti benar-benar mencoba setiap metode yang mungkin untuk menemukan jawabannya. Penduduk lanjut usia mengatakan bahwa mereka menikmati kehidupan yang damai sampai suatu malam musim panas ketika anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun terserang penyakit misterius dan pertumbuhan anak-anak terhenti. Pertumbuhan mereka tidak terhambat, tetapi banyak dari mereka juga menderita berbagai cacat fisik. Desa Noiva do Cordeiro. Desa Noiva do Cordeiro terletak di Brasil, tepatnya di dekat Sungai Amazon. Yang membuat aneh, desa ini adalah pasalnya desa tersebut hanya dihuni oleh kaum perempuan saja. Diperkirakan terdapat 600 orang perempuan yang berhuni di desa tersebut. Mereka sudah terbiasa mengerjakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Beberapa perempuan di Noiva do Cordeiro ada yang telah menikah dan memiliki keluarga. Tapi suami dan anak lelaki yang telah dewasa dilarang untuk tinggal di sini. Mereka hanya boleh mengunjungi desa tersebut di akhir pekan saja. Di sana, perempuan di komunitas pedesaan memegang kekuasaan besar. Perempuan bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan.
mulai dari pertanian hingga perencanaan desa hingga urusan agama. Para wanita Noivado Cordeiro mengakui bahwa mereka adalah kelompok yang tidak biasa, tapi semuanya berubah dengan cepat di sana. Berkat peran penting yang dimainkan oleh perempuan, mereka lebih menghargai desa mereka. Desa itu lebih indah, lebih bersih, dan kehidupannya lebih harmonis daripada orang yang berkuasa. Bahkan jika ada masalah, mereka menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri. Mereka mencoba menemukan kesepakatan dari konflik yang dihadapi. Desa Nagoro. Berlokasi di Jepang, Nagoro sempat masuk daftar desa teraneh di dunia terakhir. Bisa dibayangkan mendaki gunung yang cukup tinggi untuk menemukan desa kecil ini. Kalian bisa membayangkan ketika mendaki di desa ini, lalu melewati sungai dan ada sosok laki-laki yang sedang memancing. Namun ternyata bukan manusia, melainkan boneka. Kemudian kalian melihat sosok anak-anak berkumpul di sekolah, yang lagi-lagi bukan manusia, melainkan boneka. Mengapa desa ini penuh dengan boneka, bukan manusia? Boneka Nagoro adalah gagasan dari Tsukimi Ayano, seorang pengrajin yang kembali ke desa pada tahun 2002 setelah tinggal di Osaka hampir sepanjang hidupnya. Tsukimi awalnya membuat orang-orangan sawah ini untuk mencegah burung mencuri benih dari peternakan keluarga. Dia membuat boneka dari kapas dan kemudian meletakkannya di tengah lapangan. Menurut akun Miss Pakanya, ketika Tsukimi kembali ke rumah untuk merawat ayahnya yang sudah lanjut usia, dia merasa kesepian. Meski kota tempat dia dibesarkan masih ada, sebagian besar penduduknya telah pergi. Dari 300 penduduk yang awalnya menghidupkan Nagoro, hanya 30 yang terus tinggal di desa tersebut. Agar tidak kesepian, Tsukimi memutuskan untuk membuat boneka seukuran aslinya yang lebih mirip ayahnya dan menaruhnya di lapangan. Kemudian dia tergoda untuk membuat boneka lain yang menyerupai sosok penduduk setempat ketika mereka masih muda. Dan dia mulai menempatkan boneka di tempat orang dulu berada. Ruang-ruang kelas di gedung sekolah yang kini tertutup itu masih tampak sempit, dipenuhi boneka-boneka mirip anak-anak yang pernah belajar di sana. Tukang roti, pedagang grosir, penjual ikan, semua masih ada dalam bentuk boneka. Hingga kini sudah ada 350 boneka di sebuah desa yang menurut perhitungan sensus pada tahun 2019 hanya memiliki 27 orang penduduk saja. Itulah tadi ulasan mengenai sejumlah desa teraneh di dunia. Kira-kira ada salah satunya yang ingin kalian kunjungi nggak? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching and sampai jumpa!